Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sebagai seorang muslim dan muslimah, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari ilmu pada pagi ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan pula kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada qudwah dan uswah kita, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan perjalanan akhirat sampai kepada fase neraka. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang syafaat. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, neraka itu adalah satu tempat. Dia merupakan makhluk yang Allah ciptakan. Sebagaimana ciptaan-ciptaan yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Neraka dalam bahasa kita, kalau di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, dia disebut dengan an-nar, an-naru, yang berasal dari kata nar, yang artinya api. Karena memang isi dari neraka itu adalah api. Entah kenapa kita mengartikannya neraka,
tapi juga ada mirip-miripnya. Ada huruf nunnya, ada huruf ro-nya, ada huruf n-nya, ada r-nya. Kita nggak tahu bahasa apa itu neraka. Mungkin barangkali dari bahasa asli di negeri ini, atau dia merupakan serapan. Yang jelas bahwa an-nar adalah api. An-nar artinya adalah api. Jamaknya yaitu niran. Niran, jamak dari neraka. Berarti ya isinya adalah api-api gitu. Kemudian apa definisinya? Dia adalah api yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala menyiksa orang-orang yang dikehendaki. Dengan api itu Allah menyiksa orang-orang yang Allah kehendaki. Itu neraka. Neraka berarti siksa Allah. Sebagaimana lawan dari neraka adalah surga. Surga itu rahmat Allah. Adapun neraka adalah siksa Allah. Dia adalah api yang dipakai untuk menyiksa orang-orang yang memang harus disiksa oleh Allah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Jalla wa Ala berfirman, qala Allah Ta'ala lil jannah, Allah berfirman kepada surga, anta rahmati, engkau adalah rahmatku, arhamu biki man asya'a min ibadi, di mana aku akan merahmati atau denganmu aku merahmati orang-orang yang ku kehendaki di antara hamba-hambaku. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga Allah berfirman linnari, kepada neraka, innama anta adabi, sesungguhnya engkau adalah azabku, u'adzibu biki, denganmulah aku menyiksa man asya'u min ibadi, orang-orang yang aku kehendaki. Jadi surga itu rahmat Allah yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya, dan neraka adalah siksa Allah yang dengannya Allah menyiksa hamba-hamba yang dikehendakinya. Kemudian bahwa neraka ini adalah makhluk Allah yang sekarang sudah ada. Berarti sudah dicipta atau belum? Sudah. Itulah keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah Mu'tazilah, mengatakan bahwa neraka belum ada. Nanti kalau sudah hari kiamat itu ada neraka. Kalau sekarang belum. Padahal Allah sudah menciptakan surga. Allah sudah menciptakan neraka. Bahkan Nabi SAW pun pernah melihatnya secara langsung ketika Isra dan Mi'raj. Beliau berdiri di depan pintu surga. Ternyata yang dilihatnya adalah mayoritas orang-orang fakir, orang-orang miskin.
dan beliau berdiri di depan pintu neraka. Dan mayoritas yang dilihatnya adalah yakni an-nisa, kaum wanita. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi di nomor ini nomornya belum dicatat nih. Baik, kalau gitu di Muslim saja. Muslim KBC nomor 2357. Rikok. Silakan. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? aku berdiri di pintu surga, maka kulihat orang-orang yang masuk ke dalam kebanyakannya ialah orang miskin. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fil jannah." Aku menengok ke surga. Dalam riwayat yang lain, "Kumtu amama babul jannah." Aku berdiri di depan pintu surga. Fa araha, aku melihat ke dalamnya. Fa aktsaruhal fuqara, mayoritas mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sebaliknya, Sedangkan orang-orang yang bernasib baik di dunia ditahan di luar, kecuali penduduk neraka, mereka langsung diperintahkan masuk ke neraka. Dan aku berdiri pula di pintu neraka, kulihat orang yang masuk ke dalam, kebanyakannya ialah kaum wanita. iya. Wa tala'tu fin nari. Aku berdiri di depan pintu neraka. Fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa, dan aku melihat ke dalamnya ternyata mayoritas mereka adalah para wanita. Ini menandakan bahwa neraka itu sudah ada. Nabi sudah pernah melihatnya secara langsung. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengimani bahwa neraka itu tidak ada, atau bahkan meyakini bahwa neraka belum dicipta. Sekalipun dia beriman kepada neraka, tapi kalau dia mengimaninya bahwa neraka itu nanti setelah hari kiamat diciptakan, ini merupakan penyimpangan di dalam akidah. Karena banyak hadis-hadis sampai derajat mutawatir bahwa neraka itu sudah dicipta oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Cuman kita tidak tahu di mana posisi neraka itu, di mana letaknya, dimensinya di mana. Dia merupakan dimensi ruang yang Allah Tabaraka wa ta'ala masukkan dalam perkara-perkara yang gaib, yang tidak diketahui oleh manusia di mana posisinya. Maka ketidaktahuan kita, dan Nabi tidak pernah menginformasikan tentang di mana posisi dan letaknya, bukan berarti neraka itu tidak ada. Apalagi sampai berani mengatakan bahwa mana neraka itu nggak ada. Kalau ada, saya pengen tahu alamatnya di mana. Ini termasuk bentuk kekufuran. Baik. Kemudian kita sebagai seorang yang beriman wajib untuk takut kepada neraka. Jangan sampai kita tidak punya rasa takut kepada neraka. Karena neraka ini adalah siksa Allah.
Banyak ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran memerintahkan agar kita takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah ayat surah Yasin, surah 36 ayat 45, kata Allah Jalla wa Ala, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apa kata Allah? Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling. Ya. Sekalipun dalam ayat ini tidak disebutkan kalimat neraka secara lugas, ya. Tetapi makna daripada siksa termasuk di dalamnya adalah siksa neraka. Bukan hanya siksa dunia. Terlebih apabila Allah menyebutkan di sini dengan dua, yakni ma baina aidikum, apa yang di hadapan kalian, wa ma khalfakum, dan apa yang akan datang, siksa yang akan dihadapi berikutnya. Bisa jadi siksa dunia, setelah itu adalah siksa kubur. Bisa jadi siksa kubur, sesudahnya adalah siksa neraka. Demikian pula di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah misalnya, di mana Allah menantang orang-orang yang kafir untuk membuat semacam Al-Quran. Awalnya ditantang 10 surat, gak mampu. Maka Allah tantang manusia membuat 1 surat saja. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 23 kalau tidak salah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Apa kata Allah? Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ya. Fattaqun nara, maka peliharalah dirimu dari neraka. Takutlah kalian kepada neraka. Kita diperintah oleh Allah takut kepada neraka, siksa yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang durhaka, kafir, munafik, dan termasuk mujrimin, orang-orang pendosa. Kemudian kita tidak tahu tadi mana posisinya. Adapun juga luasnya dan dalamnya, akan tetapi berapa luas dari neraka itu belum ada informasi. Kalau surga itu diinformasikan walaupun secara umum ada, yaitu seluas langit dan bumi, itu kalau surga. Dalam surah Ali Imran kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati
wal ardu, dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, itu surga. Tapi kalau neraka tidak disebutkan berapa luasnya. Cuman paling tidak yang menjadi referensi kita untuk menggambarkan bahwa betapa luasnya neraka itu, yakni ketika Allah Jalla wa'ala berfirman kepada neraka, halim talakti, apakah ada tambahan wahai Allah? Jadi penghuni-penghuni neraka itu dilemparkan ke dalam neraka terus. Kemudian Allah bertanya, apakah kau sudah penuh? Halim talakti, katanya. Maka neraka mengatakan, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan, katanya. Maka akhirnya Allah Jalla wa'ala meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka, sehingga neraka itu carut marut, campur baur penghuninya. Dan akhirnya neraka itu mengatakan, qad, cukup wahai Allah, bi'izzatika, demi keperkasaanmu, cukup. Karena neraka tidak sanggup menanggung itu. Baca tafsir surat Qaf 50 ayat 30. Yauma naqulu li jahannama alim talati wa taqulu hal min mazid. Silakan terjemahkan dulu. Yes. Ya, 3. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam. Apa kata Allah? Apakah kamu sudah penuh? Halim talakti, apakah kau sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan. Selalu neraka itu menjawab, hal mim mazid, apakah ada tambahan wahai Allah? Jadi neraka iki gak bek-bek. Nek ditakoni kon wis bek, ana tambahan maneh ta Allah. Kon wis bek, enten malih ta Allah. Gak penuh-penuh neraka ini, Pak. Ini menunjukkan bahwa neraka itu bagaimana, Pak? Luas. Seombo kaplinge. Monggo. Kok monggo? Selalu ketika Allah bertanya seperti itu dijawab hal mim mazid. Apakah ada tambahan gitu. Bagaimana menjelaskan tentang ayat ini? Di antaranya Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Silakan. Allah SWT berfirman kepada neraka Jahannam kelak di hari kiamat, apakah engkau telah penuh? Demikian itu karena Allah SWT telah berjanji kepadanya bahwa Dia akan memenuhinya dengan jin dan manusia. Dia memerintahkan para malaikatnya untuk mencampakkan ke dalam neraka orang-orang yang dikehendakinya. Sedangkan neraka itu mengatakan, masih adakah tambahannya? Demikianlah menurut makna lahiriah dan konteks ayat ini, dan juga seperti apa yang ditunjukkan oleh banyak hadis. Imam Bukhari pada tafsir ayat ini mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Abul Aswad, telah menceritakan kepada kami Haram ibnu Mara, telah menceritakan kepada kami Su'bah dan Qatada dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda. Apa sabda beliau? Neraka diisi, sedangkan neraka mengatakan, apakah masih ada tambahan? Hingga akhirnya Allah yang Maha Mulia meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka. Maka barulah neraka mengatakan, cukup. Iya. Wa yadha'u Allahu qadamahu, Allah meletakkan telapak kakinya finnari jahannam, ke dalam neraka jahannam, hatta taqul,
hingga neraka itu mengatakan, "Qad, cukup wahai Allah." Salamu kon ditakoki ket mau jaluk tambahan terus. Dincepno Pak kakinya. Qadamahu di situ adalah telapak kaki. Qadam. Ini sekaligus Bapak Ibu menerangkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengimani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat zat dan Allah memiliki sifat af'al zatiyah, yakni zat Allah, af'aliyah perbuatan Allah. Banyak Al-Quran sendiri menyebutkan tentang sifat zat. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya telapak kaki, Allah punya jari jemari. Ini harus diimani. Dan mengimani semua ini dengan kaidah. Ada 4 kaidahnya. Pertama, laisa lahu ta'tilun. Tidak boleh meniadakan sifat-sifat Allah, baik keseluruhan ataupun sebahagian. Yang kedua, laisa lahu ta'wilun. Tidak boleh mentakwil, memalingkan artinya. Yang ketiga, laisa lahu tamtsil. Tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya. Ini kaidah yang harus dipegang teguh dalam mengimani sifat-sifat Allah. Apa tadi yang ketiga? Tidak boleh mentamtsil, menyerupakan. Yang keempat, laisa lahu takyif. Menanyakan hakikatnya. Tidak boleh menanyakan hakikat yang sebenarnya kayak apa, bentuknya seperti apa, besarnya seberapa, warnanya kayak apa. Gak boleh, tanya aja gak boleh. Kita ini wajib mengimani sebagaimana yang Allah sifatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat-sifatnya. Kalau Allah mengatakan wajah, ya wajah. Dan sifat Allah itu banyak. Sifat Allah itu lebih dari nama-namanya. Kalau Allah punya nama berapa? 99. Maka sifat Allah itu lebih dari 99. Maka kita tidak boleh meniadakan sifat-sifat Allah, baik seluruhnya ataupun sebahagian. Baik seluruhnya, ada kelompok yang meniadakan keseluruhan. Siapa? Jahmiyah. Jahm bin Safwan tokohnya meniadakan seluruh sifat Allah. Ketika ditanya kenapa dalam Al-Quran ada sifat-sifat kamu tidak mengimaninya, itu kan hanya sekedar statement saja yang tidak ada artinya. Walaupun niat tujuannya baik, apa? Tujuan dia meniadakan supaya Allah agar tidak diserupakan dengan makhluk, tapi caranya salah. Caranya apa? Dengan meniadakan seluruhnya. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Atau meniadakan sebagian. Sebagian ditiadakan, sebagian diimani. Sehingga apa? Dibatasi sifat-sifat Allah itu. Cuman sekian. Cuman berapa? 20 misalnya. Padahal sifat-sifat Allah itu banyak. Ada lagi apa? Yakni mentakwil. Siapa mentakwil? Yakni Mu'tazilah. Padahal Allah jelas mengatakan wajah, tapi kadang ditakwil bukan dengan kalimat wajah. Contoh dalam surah Ar-Rahman, surah 55 ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa kata Allah? Arti sebenarnya atau anu kan? Ayo. Yes. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal
wajah Rabbmu. Oh. Baca apa adanya. Apa adanya ya. Silakan. Dan tetap kekal zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Iya. Ini contoh yang keliru. Terjemah yang keliru seperti ini, Pak. Ini terjemah yang mentakwil, Pak. Coba diulangi lagi. Antum lihat dalam terjemah di HP. Seperti ini enggak? Itu berarti mentakwil namanya. Silakan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dan tetap kekal zat Rabbmu. Padahal tadi kalimat Al-Qur'annya gimana? Wajhu. Wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa, dan tetap kekal wajhu rabbik. Apa wajhu? Wajahnya Allah. Wajah, wajhu rabbik, wajah Rabbmu. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Coba dilihat terjemahnya itu. HP-nya dibuka. Kalau masih ada kata zat, itu berarti aplikasinya diganti. Cari yang benar. Yang benar bagaimana? Dan tetap kekal wajah Rabbmu. Wajah. Wajah ya wajah. Jangan ditakwil dengan apa? Zat. Coba dilihat, dibaca antum. Terjemahannya gimana? 2627. Ar-Rahman 55. Setiap yang bernyawa, kullu man 'alaiha fan. Dibaca. Pengen tahu saya. Ganti aplikasi. Sampean Pak baca Pak? Belum masuk Kak. Surat 55. Ayo, siapa mana? Siapa yang seperti persis? Ya silakan Pak. Semua yang bernyawa. Zat ya. Coba udah dilengkap dong. Dibaca lengkap maksudnya. Binasa, fana, terus. Tetap kekal. Yang kekal apanya tadi? Wajah. Ini benar, masih mending seperti ini. Walaupun redaksinya, kalimatnya berbeda ya. Tapi wajah ya tetap wajah, jangan ditakwil zat. Ya. Jadi ini contoh. Ditakwil. Kadang juga tangan itu ditakwil dengan apa? Dengan kekuasaan. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ditakwil dengan apa? Kekuasaan. Jadi apa yang diimani sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimani, nah kita jangan menyimpangkan seperti itu. Ya, bahwa Allah Jalla wa Ala juga punya tangan. Kita imani punya tangan. Bahkan berapa jumlah tangan Allah? Tangan Allah berapa? Coba dibuka surah Al-Maidah ayat 64. Antum tahu nanti jumlah tangan Allah. Wa qalatil yahudu yadullaha maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Apa kata Allah? Orang-orang Yahudi berkata. Apa kata Yahudi? Tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Orang Yahudi ini mengimani sifat Allah, termasuk sifat zat. Di antara zatnya yakni tangan. Tapi kurang ajarnya Yahudi apa? Mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Maya enggak? Maya. Allah dikatakan tangannya terbelenggu.
dibantah oleh Allah. Apa katanya? Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Iya, ghullat aydihim. Sesungguhnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Kenapa? Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Walu'inu bima qalu. Mereka dilaknat karena sebab apa yang mereka ucapkan. Yo ucapane, yo kelakuane Yahudi ini sebab mereka kenapa dilaknat oleh Allah. Salah satunya ini mengatakan bahwa Allah tangannya terbelenggu. Nah, statement berikutnya apa kata Allah? Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Nah, berapa tangan Allah? Berapa tangan Allah? Dua. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Yunfiku kaifa yasha. Menafkahkan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Meskipun disebutkan tangan Allah dua, kaidahnya bagaimana tadi? Pertama, tidak boleh ditiadakan. Seperti siapa tadi? Jahmiyah. Tidak boleh takwil, dipalingkan artinya. Kalau tangan ya tangan. Tidak boleh dipalingkan artinya. Seperti siapa? Mu'tazilah. Tamsil. Tidak boleh diserupakan. Seperti siapa? Sufiyah. Bahkan mereka meyakini bahwa Allah bisa menyatu, bukan hanya menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi bisa menyatu dengan makhluk. Ini Sufiyah. Puncaknya nanti akidah hulul ittihad. Manunggaling kawula Gusti. Allah menyatu dengan makhluk. Itu gara-gara awalnya apa? Mentamsil, menyerupakan. Ini kaidah yang harus dipegang. Yang keempat, wala takyif. Tidak boleh menanyakan hakikatnya. Sudah imani apa yang ada dalam Quran. Al-Quran menyebutkan itu, imani itu. Allah punya jari, pengen tahu, sebutkan hadis. Ya udah kita imani. Coba dibuka Muslim 2278. Apa kata Nabi SAW? Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala. Iya. Inna quluba bani Adama. Sesungguhnya hati seluruh anak keturunan Adam ala isba'aini, terletak di antara dua jari, min asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah. Ingat kaidahnya. Ojo mau tamsil, mau serupakno mbek koyok drijimu. Jangan diserupakan seperti jarinya manusia. Membayangkan, menyerupakan, tidak boleh. Imani kalau disebutkan oleh Nabi jari, ya jari. Dan semua orang tahu jari itu maksudnya apa. Tapi tidak boleh diserupakan seperti jari makhluk kok. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nanti akan lebih dalam lagi dipelajari ketika kita membahas tauhid asma dan sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ini karena tadi kita membaca sebuah hadis bahwa Allah itu meletakkan apa tadi? Telapak kakinya ke dalam neraka jahanam. Gara-gara apa? Neraka selalu ditanya, jawabannya apa? Hal mim mazid, adakah tambahan wahai Allah? Akhirnya dimasukkanlah telapaknya sehingga sampai bercampur baur seluruhnya itu. Coba kembali ke tafsir. Hingga Allah mengatakan, hingga neraka mengatakan qat sampai di situ.
Silakan. Ada kelanjutan riwayat yang lain. Imam Ahmad. Iya, Imam Ahmad. Imam Ahmad aja Ustaz. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab dan Sa'id dari Qatadah dari Anas radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, neraka jahanam masih terus diisi, sedangkan ia mengatakan masih adakah tambahannya, hingga Allah yang Maha Mulia meletakkan telapak kakinya ke dalamnya, maka sebagian dari neraka jahanam terpisah dari sebagian lainnya, seraya mengatakan, cukup, cukup, demi keagungan dan kemuliaan-Mu. Bi'izzatika wa jalalik, demi keperkasaanmu dan demi kemuliaan-Mu, wahai Allah. Qad, cukup, cukup. Gak kuat. Ini menandakan bahwa neraka itu bagaimana, Pak? Luas. Tadi selalu minta tambahan. Ono malek tarik endi? Kalau bahasa kita, ada lagi nggak yang mau disiksa? Ayo masukkan. Ini betapa luasnya neraka ini. Baik, kalau itu horizontal ya. Sekarang vertikalnya. Berikutnya apa? Yaitu dalamnya. Dalamnya neraka. Bagaimana dalamnya neraka? Jahannam. Perlu diketahui bahwa nama lain dari neraka itu adalah Jahannam. Jahannam itu sendiri adalah nama lain dari neraka. Cuma nanti neraka itu ada pintu-pintunya. Salah satu pintunya adalah Jahannam. Tapi neraka itu sendiri disebut Jahannam. Makanya di dalam Al-Quran kadang disertakan kalimat Naru Jahannam. Kadang cukup Jahannam saja. Kadang disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Nari jahannam berarti naru jahannam. Tapi ada kalanya tidak disebutkan dengan tambahan atau diawali dengan an-nar, enggak. Nah, bagaimana dalamnya? Buka Tirmizi nomor 2575 kalau tidak salah. Harus 2575. Tak ono ya. Tirmizi 2575. Silakan. Abdul bin Humaid. Abdul bin Humaid menceritakan kepada kami, Husain bin Ali al-Ju'fi menceritakan kepada kami dari Fudail bin Iyad, dari Hisham, dari Hasan. Ia berkata, Utbah bin Ghazwan berkata di atas mimbar ini, mimbar kota Basrah, dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya batu besar akan dilemparkan dari bibir permukaan neraka jahanam. Batu itu bergerak masuk ke dalam neraka. Batu itu bergerak masuk ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun, namun tidak juga sampai ke dasarnya. Iya. Dari hadis ini Nabi SAW mengatakan, Inna sakhratal azimah, sesungguhnya batu besar latalqa, dilemparkan min safiri jahannam, dari tepi bibir neraka jahannam. Fatahwi fiha, batu itu meluncur terus ke dalam, meluncur. Entah, kita nggak tahu ya kecepatan gravitasinya seperti apa. Cepat pastinya, Ustaz. Ya. Pasti. Meluncur batu itu cepat ke dalam. Sab'ina aman, selama 70 tahun. Akan tetapi wa ma tuqdi ila qarariha, belum nyampe ke dasarnya. 70 tahun belum nyampe, Pak. Ini menandakan bahwa neraka jahanam itu apa, Pak? Dalam. Dalam banget. Batu dengan tubuh kita itu masih berat mana, Pak? Batu. Halo? Batu besar. Ini disebutkan as-sakhratul azimah, batu gede. Yang jelas ya lebih berat batu itu. Iya. Apalagi kita tidak tahu segede apa batu itu. Berarti kecepatannya lebih cepat daripada ketika manusia dilemparkan.
70 tahun dia meluncur tapi belum sampai ke dasarnya. Ini menandakan bahwa neraka itu sangat dalam, luas, dalam. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ketika sudah sampai ke inti dari neraka itu, maka di sanalah terdapat api. Dan api ini pun memiliki panas. Berapa panasnya api Jahannam itu? Silakan dibuka sama di Tirmidzi di nomor 2590. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, api kalian ini, yaitu di dunia, hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka Jahannam. Narukum hadhihi narukum fid dunya. Apimu di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, juz'un min sab'ina juz'an, satu bagian dari 70 bagian, berarti 1/70. Itu api kita di dunia ini, 1/70. Juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Berarti api Jahannam itu pengertiannya adalah berapa kali lipat? 70 kali lipat. 70 kali lipat. Likulli juz'in minha harruha. Apa katanya? Masing-masing bagian dari panas api neraka itu memiliki panas yang berbeda. Masing-masing dari bagian panas itu memiliki panas yang berbeda-beda. Berarti ada level-levelnya panasnya itu. Inilah api Jahannam. Sekarang pertanyaannya, berapa derajat panasnya api di dunia? Halo? 100. Berapa, Pak? Berapa derajat? 100. Air mendidih 100 derajat, Pak. 1000 derajat itu besi mencair, Pak. Lele. Sekarang saya tanya, suhu terpanas di alam dunia ini suhu apa? Matahari. Panasnya api apa, Pak? Walaupun Bapak belum pernah ke sana. Yang tiap hari terbit ini, Pak. Matahari. Berapa panasnya matahari? Itu. Ya kita ikut pelajaran dulu aja, kan dia menetapkan sekian katanya begitu kan. Walaupun dia ngukurnya kan belum ke sana kan, pakai termometer. Berapa suhu matahari? 1000. 6.000 derajat. Iya kan? Katanya begitu pelajaran kita dulu. Pelajaran fisika katanya suhu matahari itu 6.000 derajat. Berarti kalau 1/70-nya itu 6.000 derajat, 70 kali lipatnya berapa, Pak? Hitungan. Yo hitungan dewe. Sekarang 6.000 derajat aja 42. itu kira-kira buat bakar manusia kira-kira gimana? Hilang ya. Hah? Hilang. Bus langsung hilang. Itu yang dikremasi manusia, yang dibakar di mana? Tungku pembakaran tuh berapa derajat itu? Nggak sampai kan? Nggak sampai. Mungkin 1000 derajat nggak sampai. Nggak sampai. Itu aja nggak lama, langsung habis. Jadi abu. Ini 6.000 derajat panasnya. Tapi karena nanti tidak ada kematian, Pak, ya setengah mati. Karena setelah kehidupan akhirat, setelah kiamat itu nggak ada kematian, Pak. Orang disiksa dengan model siksa apapun nggak mati. Kayak film kartun itu loh, ya Allah.
Ya, dipelindes sepul, penyet, cetung, balik maneh ya. Di sana itu udah ada kematian. Yang ada adalah apa? Setengah mati, setengah urip. Kalau bahasa kita, pedihnya luar biasa. Nah, panasnya api jahanam itu seperti itu. 70 kali lipat panas api yang ada di muka bumi ini. Api yang ada di dunia, bukan bumi ya, dunia. Karena dunia itu dimensi waktu, bumi dimensi ruang. Kalau dunia ini meliputi bumi, langit, Sidratul Muntaha, surga. Sekarang ini masih dimensinya dimensi dunia. Tapi ruangnya sudah ada. Maka harus bisa bedakan antara bumi dan dunia. Bumi itu dimensi ruang, dunia dimensi waktu. Karena ada dunia, ada akhirat, itu bandingannya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, tentang betapa dahsyatnya panas api neraka tersebut. Wallahu a'lam. Ini masih berlanjut. Ini yang terakhir saya kasih. Neraka punya 2 musim. Prosomu mek sak musim tok. Ada 2 musim neraka itu. Apa? Musim panas dan musim dingin. Dipikir neraka mek panas tok. Neraka punya 2 musim, musim panas dan musim dingin. Baca Tirmizi nomor 2592. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, neraka mengadu kepada Robnya. Ia berkata, sebagianku memakan sebagian yang lain. Allah lalu membuat 2 nafas baginya, nafas di waktu musim dingin dan nafas di waktu musim panas. Adapun nafasnya di musim dingin terasa sangat dingin, sedang nafasnya di waktu musim panas seperti angin yang sangat panas. Iya. Ishtaqatin naru ila rabbi. Neraka ini mengadu kepada Allah Jalla wa'ala dan mengatakan akli ba'di ba'dha. Kami ini memakan yang satu dengan yang lain, saling memakan. Kenapa? Karena panasnya ini kan berlevel-level, sehingga neraka itu makan yang satu dengan makan yang lainnya. Lantas Allah jadikan faja'alaha nafsain. Allah bagi 2, yaitu ada 2 hembusan. Pertama, nafsan fis syita wa nafsan fis shaif. Yakni nafas pertama yaitu nafas di musim dingin dan satunya di musim panas. Asyita was shaif. Kan ada kan, li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Orang Arab itu dulu suka melakukan perjalanan di musim dingin dan juga di musim panas. Kalau di musim dingin mereka larinya kemana? Ke Yaman. Kalau musim panas mereka larinya kemana? Ke negeri Syam. Kalau ke negeri Syam dekat kutub kan. Kalau musim panas gak begitu panas. Kalau musim dingin mereka tidak di negeri Syam. Kenapa? Tambah dingin. Makanya mereka dagangnya kemana larinya? Ke Yaman. Yaman, negeri Syam. Itu dilakukan oleh orang-orang Arab dulu. Fisyita was-shaif. Nah, neraka juga begitu. Ada asyita, ada as-shaif. Ada musim dingin, ada musim panas. Kira-kira Bapak milih yang mana, Pak? Tidak milih. Tidak milih. Mau PN. Kalau di dunia orang itu lebih bisa bertahan di musim panas atau di musim dingin? Panas. Hah? Panas. Kok seje yo. Iki sitoe wong kutub utara, sitoe wong tropis gitu aneh. Lebih bisa bertahan di tempat yang panas atau tempat yang dingin? Panas. Indonesia itu. Indonesia ini panas ya? Panas. Enggak panas Indonesia ini.
Oh, Nggak panas sih. anget-anget kuku berarti. Ada nggak orang hidup itu di negeri yang 0 derajat? Ada. Ada nggak? Sekarang lawannya 0 derajat berapa? 100 derajat. Ada nggak orang yang hidup di negeri yang suhunya 100 derajat? Berarti orang itu bisa bertahan di dingin apa panas? Bahkan ada orang yang negerinya itu bisa sampai minus. Ada nggak? Ada. Bisa bertahan nggak? Bertahan. Bisa. Dengan apa caranya? Ya, dia mengkondisikan dirinya selimutan supaya gak kadem. Tapi kalau di 100 derajat, apa deh pakaian es? Kan belum ada. Belum ada. Nggak ada pakaian yang supaya dingin, ada nggak? Nggak ada. Umumnya kalau orang itu kepanasan, apa yang dilakukan? OT-OT, ya buka baju, ya sudah nggak ada cara lain gitu. Tapi kalau di tempat dingin, sedingin apapun orang bisa apa? Beradaptasi. Mungkin pakaiannya dipertebal lagi. Berarti orang bisa lebih cenderung bertahan di tempat dingin. Nah, tapi kalau neraka, coba pilihin panas apa dingin? Neraka ini judulnya. Oh, kalau begitu Ustadz, kalau gitu antara panas dan dingin. Berarti apa? Sejuk. Ya? Antara panas dan dingin sejuk. Pertanyaannya, opo nok neraka koyo ngono? Kalau di dunia antara kutub dan tropis, mungkin hawanya ada subtropis, mungkin sejuk, barangkali begitu. Apa ada neraka? Neraka tidak seperti itu. Langsung habis panas, langsung dingin. Jadi garisnya itu tegas, nggak ada gradasi, nggak ada. Makanya jangan berharap sejuk, nggak ada sejuk. Kata Allah Jalla wa'ala, buka surah An-Naba, surah 78. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Ayat berapa itu? 21. Berarti ya coba dari situ aja nggak apa-apa. Ini juga menyampaikan tentang infrastruktur dari neraka. Apa? Bahwa neraka itu punya mirsad. Apa mirsad? Kalau bahasa kita mirsad itu apa? CCTV. Itu mirsad. Keren ya. Ya. Berarti neraka itu modern, ada tempat mengintai. Makanya CCTV itu bahasa Arabnya mirsad. Mirsad. Nah, Al-Quran sudah jauh 14 abad yang lalu sudah ada yang namanya mirsad. Inna jahannama kanat mirsada. Apa katanya? Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Lit-taghina ma'aba. Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Berabad-abad lamanya. La yadukuna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Tidak ada kesejukan, Pak. Antara panas dingin sejuk. Nggak ada. La bardan wala syaraban. Nggak ada kesejukan. Bahkan nggak ada minuman kecuali apa? Illa hamiman wa ghassaqa. Selain air yang mendidih dan nanah. Selain air yang mendidih, hamim wa ghassaqa, dan nanah. Apa nanah itu? Jus. Perasan ahli neraka. Jadi ahli neraka itu Pak mengeluarkan darah dan nanah. Itulah sarinya, jusnya, dan itulah minumannya ahli neraka. Ya apa kira-kira? Enak apa gak itu? Ya kita
digambarkan seperti ini supaya kita takut dengan neraka, supaya berhati-hati dalam hidup ini, jangan sampai kita diancam dengannya kelak. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup, materi ini berlanjut, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.